Saya perempuan Sunda. Nama saya, orang panggil saya Ibu Eni. Saya dari perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah. Tepatnya di Kampung Cibendung, Kecamatan Banjarharja, Kabupaten Brebes. Dan satu tempat di mana semuanya itu adalah Muslim. Semuanya itu adalah Islam, dan kami dari kecil belajar mengaji, berkomunitas dengan orang-orang Muslim yang hampir setiap sore, setiap malam kami mengaji. Dari kecil sampai kurang lebih usia SMA, ya usia remaja. Saya masih aktif di pengajian-pengajian di wilayah di mana saya berada. Tuhan Yesus baik bagi saya ketika seiring berjalannya waktu, saya mengenal Dia. Itu bukan suatu kebetulan atau bukan proses yang acak-acak, tapi melalui perjalanan panjang, di mana seorang perempuan Sunda itu agak sulit. Saya dulu berjilbab, saya belajar ngaji, bahkan saya ngajarin anak-anak mengaji. Keluarga saya keluarga yang ekstrim Muslim. Waras sedikit dong. Bapak saya sampai saat ini seorang muadzin di musola di mana rumah saya berada. Bapak saya termasuk yang dituakan sampai saat ini. Keluarga saya keluarga besar. Ada dua. Jadi antara Muhammadiyah sama NU di keluarga besar kami. Puji Tuhan, di keluarga kami ini keluarga yang religius secara Muslim. Tai kucing. Satu, ada doa ya yang menyatakan bahwa ketika habis salat ada doa yang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina apalah gitu ya. Itu saya bohong. begitu saya tahu artinya apa, saya cari terjemahannya, ternyata itu artinya kita mendoakan Nabi Muhammad dan keluarganya supaya dapat tempat di tempatnya Allah gitu ya. Kampret. Gitu. Orang panggil saya Ibu. Eits, temulawak nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Temulawakers dimanapun Anda berada. Apa kabar semuanya? Ya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tiada Tuhan selain Allah, hanya Allah lah Tuhan yang patut disembah, dan hanya Allah lah satu-satunya Tuhan yang gak serupa dengan makhluk. Lalu bagaimana jika ada manusia yang hendak menyerupakan Tuhan dengan makhluk? Kemungkinan manusia tersebut seperti yang nampak di layar ini ya. Emak-emak yang satu ini punya cukup nyali juga ya sobat. Pernah tinggal di suatu daerah yang katanya hampir keseluruhan rakyatnya beragama Islam. Ngaku berasal dari keluarga yang ekstrim Muslim. Wah, istilah baru lagi nih di dunia kemurtadinan. Mungkin maksudnya ex-muslim alias kafir sejak dulu. Kemudian ngaku pernah jadi pengajar ngaji. Mungkin lebih tepatnya si emak adalah seorang guru ngaji. Hanya saja sangat koplak dan bikin ngakak betul ketika seorang guru ngaji nggak bisa mengucapkan sholawat pada bacaan tahiyat. Coba simak lagi sedikit ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina apalah gitu ya. Itu saya sangat bento banget. Ya, bisa saya pastikan dia bukan guru ngaji, melainkan oten betina sejak lahir. Oke lah sobat Temulawakers, kita lanjut ke kuplakan emak-emak tukang kibul ini. Ketika habis salat ada doa yang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina apalah gitu ya. Itu saya bohong. Begitu saya tahu artinya apa, saya cari terjemahannya,
ternyata itu artinya kita mendoakan Nabi Muhammad dan keluarganya supaya dapat tempat di tempatnya Allah gitu ya. Gitu. Saya bertanya, tapi saya bertanya itu setelah saya Nasrani, setelah saya percaya Yesus ya, setelah saya percaya Yesus. Kita kan tidak mengenal beliau. Terus kita harus doakan beliau. Kok kita nggak doakan orang tua kita? Itu konteks sederhana saya tidak terlalu jauh harus mendoakan Tuhan atau Nabi saya, tidak. Karena saya tipe orang yang ilmunya logika. Hari ini saya makan cabai pasti pedas. Itu ilmu logika saya. Emak-emak muka cabai-cabian ini lontong banget ya. Kelontongan yang pertama, susunan naskah kesaksian rohani kekristenannya acak-acakan. Di awal dia mencari arti dari selawat tersebut. Saya kira pencariannya itu sewaktu dia masih Islam. Selang beberapa detik, ternyata dia baru menanyakan tentang makna sholawatnya sewaktu sudah menjadi orang Kristen. Dia ini tanya kepada siapa? Kalau udah jadi Kristen kok baru menanyakan makna sholawat? Tanya pendeta, tanya murtadin juga, mungkin ya. Lah, dari dulu sewaktu menjadi guru ngaji, apakah nggak pernah mikir tentang makna sholawat? Keilmuan emak ini macam lontong yang keinjak kaki terus meletet. Alah, meletet pula ya. Meletet itu semacam penyet. Ya kayak emak ini, penyet pemikirannya. Ngaku guru ngaji kok nggak ngerti makna sholawat. Ya jelas ente nggak bakal kenal lah dengan Allah dan Nabi Muhammad. Sok-sokan pakai ilmu logika. Coba kita buktikan logika emak sebagai berikut. Jadi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad itu mendoakan Nabi Muhammad dan keluarganya untuk dapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu yang saya tahu. Terus doa buat keluarga saya kapan? Jadi saya seringnya saat itu berdoa pakai bahasa Indonesia, Pak. Ampunilah orang tuaku, ampunilah dosa-dosaku. Gitu. Jadi teman-teman Muslim, maaf. Kalau misalnya sebaiknya belajar dari terjemahannya. Kampret. Belilah Al-Quran yang ada terjemahannya supaya tidak rancu. Fix. Saya yakin 1000% emak ini misionaris. Oten banget ucapannya. Sok-sokan ngajarin umat Islam untuk belajar terjemahan Al-Quran. Umat Islam tahulah baik original teks Arabnya dan terjemahannya. Emak ini adalah salah satu umat korban kitab terjemahan. Gak bisa disangka lagi asli misionaris, sengaja mempengaruhi serta menipu umat Islam. Karena kalau kita hampir setiap saat salawat, yang saya tahu ya, itu salawat. Terus kita berdoa buat beliau. Beliau kan meninggal ya dan gak akan hidup lagi. Apakah beliau akan membela kita? Yang saya tahu tidak. Mak, omonganmu koyok telo, empuk tapi nyereti. Dasar pendusta, sok-sokan ngaku religius dan pernah jadi guru ngaji. Hoaks betul ya. Ternyata dia baru tahu kalau itu adalah bacaan sholawat. Dasar nggak punya malu, alias regedek dasblek sempak resek, gak duwe izin. Mak, tobat toh mak. Tetapi ketika saya belajar tentang Islamologinya bahwa jalan kebenaran dan hidup itu ada di surat Maryam, ada di surat apalagi ya, saya punya catatannya, saya tidak sempat buka. Semua itu nongseng kalau kata orang Belanda, ya nggak? Nah, Melawak United nih udah kelihatan goblok ya kan? itu ada. Jadi ketika Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Wis tuwek, eling mati mak, tobat yo. Alhamdulillahirabbil alamin. Semua telah tersampaikan. Jika ada silap kata dari saya, mohon dimaafkan. Terima kasih kepada kalian yang sudah tonton video ini sampai beres. Jangan lupa subscribe, nyalakan tombol notifikasinya, like and share ke seluruh penjuru dunia. Oke lah sobat Temulawakers, saya cukupkan videonya sampai di sini. Semoga kita semua selalu istiqomah di dalam agama Islam. Biarlah yang on pada murtad. Sampai jumpa di video Temulawak berikutnya. Assalamualaikum. Salam satu Tuhan.